Ayo mengamati. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Pada gelas yang berisi air es, di bagian luarnya akan terdapat bintik-bintik air. Peristiwa itu disebut mengembun. Itu terjadi karena udara di sekitar gelas mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Sekarang ayo membaca. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Selanjutnya, ayo mencoba. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Perhatikan contoh berikut. Cuaca. Artinya, keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Suhu. Artinya, ukuran terhadap temperatur panas dan dingin. Uap. Artinya, gas yang terjadi dari cairan. Kalian bisa menuliskan jawaban berdasarkan kosakata baru yang belum kamu pahami artinya. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah salah satu kata saja. Misalnya, kita gunakan kata suhu. Suhu udara di kampung nenekku sangat dingin. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo mengamati. Kamu pernah mengetahui contoh lain tentang proses mengembun? Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. 1. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit. 4. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya. Tuliskan hasil percobaan. Hasil percobaannya adalah pada permukaan tutup gelas yang awalnya kering berubah menjadi terdapat bintik-bintik air atau mengembun. Sekarang ayo berlatih. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagian berikut ini. Mengembun adalah
Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah bagian luar gelas yang berisi air es yang awalnya kering berubah menjadi terdapat bintik-bintik air. Sekarang ayo berdiskusi. Titi dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Titi meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Perhatikan contoh berikut. Petugas kebersihan. Tugasnya membersihkan lingkungan sekolah. Satpam. Tugasnya menjaga keamanan sekolah. Penjaga kantin. Tugasnya melayani siswa saat membeli makanan di kantin. Pustakawan. Tugasnya adalah melayani siswa yang membaca buku ke perpustakaan. Tata usaha. Tugasnya adalah melayani pembayaran uang sekolah. Guru. Tugasnya adalah memberikan pembelajaran kepada siswa. Kalian bisa menuliskan peran serta tugasnya berdasarkan keadaan di sekolahmu. Selanjutnya, ayo mencoba. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang, praktikanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Kamu telah melakukan permainan. Sekarang, kamu akan berlatih menendang bola. Selamat berolahraga. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Pagi-pagi minum kopi, rajin berbagi, hidup pun happy. Bye-bye.